Udah sebentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Salam. pemirsa. Selamat datang di channel pertanian. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai perkebunan teh. Ya. Jadi teh ini kan nampaknya menjadi lifestyle yang kita minum tiap hari. Yaitu kita harus kita dalami bagaimana mendapatkan perkebunan teh yang untung, gitu, yang untung. Meskipun tidak mudah karena industri teh juga tidak secemerlang komoditas lain juga. Nah, jadi yang saya perhatikan itu karena kadang cost-nya, terutama fixed cost itu tinggi. Salah satunya adalah tenaga kerja. Oleh karena itu, solusi biasanya orang untuk menekan ini adalah dengan mekanisasi. Nah, mekanisasi yang penting di perkebunan teh adalah panen atau metik teh. Oleh karena itu kita menghadirkan narasumber kita yang sudah terkenal di perkebunan teh, yaitu Pak Erdiansyah Resa Mela. Ya, selamat Iya, Pak. malam Pak Erdi. Selamat malam, Pak. Ya, itu. Jadi dingin ya Pak Erdi, tempat Bapak. Ya, ini apalagi di kebun teh ini kita pakai rompi terus ini, Pak. Oh iya, anti Hawanya peluru pula dingin. itu. Iya, anti peluru, anti dingin. Ya. Jadi pemirsa, Pak Erdi ini bekerja di Pusat Penelitian Teh dan Kina yang Betul. ada di Gambung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya. Pak Erdi, tadi di pembukaan saya itulah, jadi kontribusi dari tenaga kerja dalam HPP perkebunan teh itu berapa besar sih Pak Erdi? Kok mau Yang ditekan lagi? ya, jadi memang tenaga kerja itu dalam struktur kebun itu pertama yang lebih yang maksudnya dalam struktur kebun itu tenaga kerja itu menyumbang peringkat pertama itu paling tinggi, Pak, untuk Oh, cost. Baru yang kedua adalah input faktor begitu. Nah, iya. itu persentasenya itu di atas 30%, Pak. Oh, Bahkan ada yang sampai tenaga kerja itu 50 sampai 60% itu untuk cost di tenaga kerja itu seperti itu, Pak. iya Di kebun. itu berarti panen taruhlah berapa persen Mas? 40%. Berikutnya apa? Energi ya Mas ya? Kalau sampai Ya, pabrik kalau pengolahan. kalau kalau di kebun ya, ini kalau kita bicara di kebun begitu, tapi kalau di struktur perkebunan, yang kedua berarti cost-nya ya energi, Pak. Oh, Energi dan faktor, betul. eh, Nah, karena eh, teh itu kan sebenarnya rasio, kalau dulu berbicara rasio, Pak, rasio tenaga kerja dengan luasan itu kan 1:1, Pak. Nah, itu yang hmm, harus kita turunkan hmm, menjadi 0,8 atau 0,7 begitu. iya, Supaya tidak rasionya 1/1. iya. Mas itu kalau Gitu. kita ulangi ya, berarti kan komponen cost pengolahan teh ya dari kebun maupun dari pabrik, kan pertama tenaga kerja, ya kan? Iya, Ya, ya. kemudian energi, Energi yang kedua. kemudian input faktor itu ya pupuk sama herbisida pestisida ya Mas ya. Iya, betul. Ya, Iya, betul. artinya kalau Tiga mau hal itu yang menekan tiga-tiganya itu efisiensi ya HPP pasti turun kan Mas teorinya. iya, karena yang paling besar komponen HPP ya itu, Pak. Jadi Oh, kalau bisa menekan ketiga itu ya HPP bisa turun, oh ya. begitu. Berikutnya Mas, pertanyaan berikutnya kan udah ketemu Ya, kuncinya kan. Memang besar loh tenaga kerja. Nah, kita bukan mau mengurangi tenaga kerja tapi ya efisiensi dialihkan ke yang lain kan Mas. Nah, iya, solusinya ternyata mekanisasi panen toh Pak iya, RD. betul. Jadi mekanisasi itu kalau di PTP sekarang itu sebuah kepastian, Pak, sebuah keniscayaan. Jadi kita sudah tidak bisa menghindar lagi begitu. Dalam bidang apapun, baik itu dalam bidang pemeliharaan, termasuk dalam bidang panen, itu hal yang harus terjadi sekarang ini. Jadi hal yang wajib lah seperti itu, Pak, bukan pilihan lagi, Iya, ini begitu. sebelum kita ke teknis Mas tentang iya kan mesin petik secara mesin lah. Hmm. Itu ini pertanyaan umum lah.
katanya kalau metik dengan manual dengan tangan itu lebih bagus. Kemudian kalau pakai mesin kualitasnya lebih jelek gitu. Gimana itu menjawab itu? Itu kan cerita Hmm. 50, 30, 40 tahun yang lalu, Pak. Oh iya, iya, Dulu kalau ngelihat foto pemetik teh itu dengan cantik-cantik, pakai caping, iya, kemudian petik tangan gitu. iya. Nah, itu kan 1 hektar tuh butuh 30 orang, Pak. Nah, Oh ya. sekarang untuk mencari 30 orang per hektar, apalagi kompetisi tenaga kerja di luar sana dengan bidang lain itu sangat tinggi, Pak. Nah, itu yang menjadi kesusahan itu seperti itu, Pak. Ya. Untuk itu. Di samping itu HPP biayanya kan mahal. Ya, Wah, itu belum kalau belum. cerita 1 hektar 30 orang itu, wah, bukan membengkak lagi, Pak. Nah, makanya harganya udah nggak nutut lagi ya kan, nggak Udah nggak terkejar nuntut lagi. lagi, betul, Pak. Nah, belum lagi kan Mas, nggak mau pula orang bangun pagi-pagi metik teh ya kan di Udah pegunungan dandan-dandan, harus di panas matahari ya luntur. yang dingin-dingin pula itu ya kan. Nah, ya. Iya, betul, Pak. Nah, Nah, terus gini dalam perkembangannya kan Mas, nah, mekanisasinya itu kan ada sejarahnya kan Mas. Kan hmm, pertama menggunakan gunting, ya kan. hmm, Kemudian hmm, dengan mesin petik. Nah, hmm, mesin petik yang menggunakan tenaga bensin yang baik yang double maupun yang single. single. Ya, Ini gimana itu perbandingan antara ketiga itu dulu, Pak? ya. Jadi menyambung Bapak yang tadi mengenai kualitas hasil ya, Pak ya. Jadi kalau kita berbicara milestone sejarah tentang mekanisasi ini, memang dari awal begitu, Pak. Pertama kita introduksikan ke gunting, Pak. Jadi perbandingannya itu setengahnya. Jadi kalau seandainya satu orang di manual itu katakanlah 25 sampai 30, dengan gunting itu bisa 1 hektar itu 12 orang. Jadi Hmm, setengahnya turun ya, ya, ya. efisiensinya. Ya, memang banyak kontradiksi, Pak. Wah, ini tidak bisa metik selektif. Kemudian generasi-generasi pucuknya itu kebabat semua, kemudian dan lain sebagainya. Nah, tapi nanti itu dijawab seiring berkembangnya waktu kalau kualitas itu bisa kompromi. Artinya gini, Pak, kita nggak bisa dapat tenaga kerja 30 orang kalau pilihan kita nggak bisa mengorbankan kebun. Masa banyak yang tidak terpetik, kan nggak mungkin. Hmm. Ya, jadi menggunakan mesin itu semuanya keluasan kebun bisa kita petik dengan kualitas yang masih bisa diterima, masih terkompromi lah bahasanya dengan Ya, pasar. Kan kiblat kita pasar, Pak. ya. Begitu. Nah, kemudian bergerak lagi dari gunting tadi udah setengahnya, kemudian ke mesin 1:5 jadinya. Jadi Oh, ya. yang awalnya dengan manual itu 25 orang, dengan mesin petik 1 hektar tuh hanya butuh 5 orang saja. Ini Begitu, mesin Pak. petik yang double atau yang single, Yang Pak? double, Pak. Ini Ya. kita berkata yang double dulu karena sejarah milestone introduksinya begitu. Nah, justru mesin petik yang single itu ditemukan setelah yang double. Jadi Oh, begitu. Nah, jadi agak terbalik begitu. Nah, kemudian muncullah mesin petik single karena ada beberapa bidang atau beberapa kontur atau beberapa tempat yang mesin petik double itu tidak mampu menjangkau. iya, karena itu kan Pak Erdi. Kalau yang apa ya miring, kemiringannya sudah tajam sekali, tentunya Hmm, menggunakan apa mesin petik itu kan suatu obstacle, kendala itu, halangan kan. betul, betul. Nggak bisa Ya, digunakan ya sulit lah gitu. Ini gimana Pak Edi? Pak Erdi? iya, memang efektifnya itu yang kapasitas maksimum itu ditempuh pada topografi yang landai, Pak. Ya. Jadi kalau pada topografi yang curam, sebenarnya kalau pada kebun-kebun yang sudah mahir menggunakan mesin petik, itu ada triknya sebenarnya, Pak. Jadi jarak landasan petiknya itu, jalur petiknya itu yang dibentuk dulu. Jadi si pekerja itu tidak mereng. Jadi Hmm. walaupun dia itunya curam, topografinya curam,
tapi jejak atau landasan si pekerjanya itu dibuat seperti tangga datar, Pak. Jadi Iya, dia iya. tidak ikut curam. Iya, Tapi itu iya. studi kasus pada kebun-kebun yang sudah mahir ya Pak ya, sudah Ya. berpengalaman, sangat berpengalaman. Nah, Hmm. pada kebun-kebun yang baru mengintroduksikan mekanisasi untuk yang mereng itu ya tetap menggunakan gunting atau mesin petik single, katakanlah Ya. seperti itu. Nah, itu Ya. salah satu ini kendala lain kalau kita menggunakan mesin petik, tentunya kan menggunakan bahan bakar itu kan Pak RD. Nah, ya betul Pak. Nah, Karena menggunakan energi tadi kan menyumbang terbesar juga. nah, itu gimana kan secara teori kan bisa mencemari juga kan. Itu Iya. kelemahannya itu Pak RD. Ya, jadi Iya. solusinya gimana Pak RD? Solusinya? Iya. Jadi sebelum ke sana memang dulu nggak ada masalah Pak, karena Ya, harga harga kita kan ini mesin 2 tak Pak, jadi plus oli ya. samping ya, Hmm. itunya. Harga pertalit dulu itu masih ini Pak, masih terjangkau lah seperti itu. Nah, Nah, dulu sekarang ini belum ada kan Pertalite, Pak. Dulu masih bensin. iya Wah, apa namanya, premium premium, nah, betul. premium. Oh, iya. Lupa Iya, Pak, iya. betul. Wah, harga premium itu murah sekali, Pak. Jadi dengan mesin 2 tak hanya dicampur dengan 1:10 itu Hmm. ininya olinya itu nggak masalah, Pak. Nah, sekarang eh, apa namanya? Kalau untuk industri udah nggak bisa kalau untuk apa yang eceran-eceran itu udah nggak bisa pertalit, kan Pertamax, Pak, sekarang. Iya. Itu apa namanya, konsumsinya itu sangat luar biasa, Pak. Nah, katakanlah kalau kita menghitung aja, Pak ya, Iya. satu hari itu habis 5 liter begitu Pak untuk mesin petik double. Nah, 5 liter kalau dikalikan harga bensin campur itu 15.000 saja, itu satu hari itu membakar bensin itu 75.000 sampai 80.000. Hmm. Itu sama dengan satu hari itu memasukkan satu orang pekerja. Jadi yang 5 pekerja dimasukkan satu, jadi jadi nambah 1,5 pekerja lagi begitu Pak. Nah Hmm. itu isu juga Pak. Itu berarti satu hari kalau satu mesin petik itu 75 sampai 80.000, itu satu bulan itu bisa 2,5 juta Pak. Oh, iya. Hanya untuk per mesin petik loh Pak itu. Iya, nah, itu tadi. Satu tahun udah bisa beli satu mesin petik baru Ya, dari bakar bensin itu. solusinya apa Pak RD? Ya, itu Mau nggak solusi. mau ya harus mencari energi terbarukan itu, yaitu sekarang menggunakan elektrik Pak, Ya, menggunakan ya. elektrik. Jadi Ya kan karena karena itu Pak, apa namanya, energi dari fosil itu harganya kan sudah meningkat drastis begitu. kan Satu-satunya ya dari elektrik ya gitu. kemarin kita kan ini kan Pak RD sudah apa namanya eh, mendesain sekarang ini nanti kita launching ya apa kita Ya, mendesain apa mesin petik prototipe. dengan tenaga baterai dengan elektrik. Ya, Kelebihannya jelas efisiensi murah dan tidak apa pencemari tinggal dan itu nanti panen listriknya bisa dari tenaga surya loh. ya, Ngecasnya, iya kan? ke depan bisa Pak, Ya ke depan begitu. bisa. Hmm. Kira-kira berapa lama lagi Pak RD itu? Nanti yang Pak RD produksi itu. Ya, sekarang proses ini spoiler aja Pak ya, Iya, bocoran. iya. Eh, Motornya sudah oke, sistemnya sudah ketemu, sekarang tinggal sedang pembuatan mounting Pak, Oh. mounting dudukan mesin dan sebagainya. Ya, itu diperkirakan 1 bulanan lagi Pak, Wah, begitu. nanti itu ditunggu-tunggu oleh para 1 sampai 2 bulan lah Pak, ya karena pekebun. apa namanya, enaknya mountingnya plus kalau sudah ada semacam dudukan baterainya sekalian Pak. Tapi Oh gini, ya. sistem utamanya sudah mulai kelihatan Pak, sudah mulai Oh, kelihatan dengan motor yang baru, bukan menggunakan bensin begitu, sudah mulai ada kelihatan itunya Pak, apa namanya, wujudnya. Gitu. iya. Ini Ya, pokoknya ya seperti di background saya ini Mas. Nah, ini saya betul betul. ini panennya ini nanti sudah menggunakan apa namanya baterai bukan pakai tenaga apa ya minyak lah ya kan gitu. Iya, iya.
Nah, itu kan ada knalpotnya, Pak. Yang di belakang Bapak Iya, itu kan ada knalpotnya, gas buangnya kan keluar dari situ, Pak. iya itulah yang kita berusaha kita minimalisir, gitu. Iya, betul. Karena ini, Pak, karena sekarang eh, kenapa kita beralih ke sana, mencoba untuk beralih ke sana, penelitian ke arah sana, karena perkembangan motor dinamo listrik dan baterai lithium itu sangat cepat, Pak. Hmm. Jadi sekarang aja kalau kalau dulu masih apa namanya terbatas ya Pak ya. Kalau sekarang malah udah keluar apa otopet-otopetan atau sepeda listrik udah dijual bebas itu loh. Ya, Iya. ya. Bahkan Indonesia kan udah bisa menghasilkan itu Pak, motor motor apa? Motor listrik. Oh ya, tinggal kita Uh, itu kita pacu sedikit kan kegunaan untuk yang lain-lain, untuk iya, industri yang lain. betul Jadi ya. kira-kira itu pemirsa, ingat kita tunggu produk-produk dari PPTK Gambung, Pak Erdi ini Siap nanti Pak. mesin petik dengan tenaga elektrik ya. Mudah-mudahan Siap. ya bisa gitulah, gitu kira-kira. Gitu Ya. Pak Erdi, terima Oke Pak, kasih. baik Pak. Pada Ya Pak. malam hari ini nanti lain kali kalau apa kita podcast lagi jangan menggunakan baju hijau itu lengannya terpotong Pak Erdi. Oh iya iya Pak, Iya, baik Pak. bajunya hijau Iya itu. iya iya siap siap. Ya, Untung ini pakai ada kok. Nah, ini ada. itu tadi. Jadi itu Ya, pemirsa ya Pak Erdi pakai baju hijau jadi lengannya terpotong. Iya. iya, siap Ya. Pak. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan bincang-bincang ini memberikan inspirasi kontribusi pada industri teh pada khususnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.